Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya saat bulan puasa ini bagi penderita asam lambung yang memiliki penyakit asam lambung, tentu ini akan menimbulkan kekhawatiran, ya bisa puasa atau tidak, ataupun saat puasa itu lancar atau tidak. Nah, tentu kalau seandainya punya penyakit asam lambung, ya keluhannya yang paling sering itu rasa panas di dada, ya, kemudian rasa asam sampai ke tenggorokan, nyeri ulu hati, ya mual, ya bahkan sampai muntah. Nah, tentu saat puasa kalau seandainya keluhan-keluhan tersebut menghampiri teman-teman, ya tentu puasanya jadi tidak aman, ya tidak lancar. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tips lancar berpuasa bagi penderita asam lambung. Jadi teman-teman, ya saat asam lambung teman-teman kumat ataupun kambuh, ya jangankan untuk berpuasa. Nah, untuk melakukan kegiatan sehari-hari pun itu akan terganggu, ya karena itu tadi ya kumat ataupun kambuh. Nah, jadi ada beberapa tips ya supaya puasanya lancar, ya supaya asam lambungnya tidak kumat ataupun tidak kambuh. Yang pertama, makan dalam porsi kecil. Teman-teman, ya saat sedang berpuasa kan kita memang lapar seharian. Ya menahan lapar, menahan haus, tiba waktu berbuka banyak orang yang balas dendam karena meningkatnya nafsu untuk makan. Nah, akhirnya mereka mengkonsumsi sampai kekenyangan ataupun dalam porsi besar. Ini tidak boleh karena bisa meningkatkan asam lambung, ya asam lambungnya bisa naik. Nah, tentu ini jadi gak bagus. Nah, jadi teman-teman disarankan untuk makan dalam porsi kecil, ya maksudnya makan sedikit-sedikit tapi sering, ya daripada teman-teman mengkonsumsi makan sampai kekenyangan. Nah, memang teman-teman harus mengontrol nafsu makannya. Itu untuk berbuka, untuk sahurnya bagaimana, Dok? Ya, untuk sahurnya tetap sama, ya harus mengontrol nafsu makan, jangan teman-teman makan sampai kekenyangan, ya itu nggak boleh. Kenapa teman-teman nggak boleh mengkonsumsi makanan sampai kekenyangan ataupun makan dalam porsi besar? Ya saat lambung penuh ataupun kepenuhan, ya untuk mencerna makanan, ya untuk mengolah makanan itu pun jadi lama, ya jadi susah. Nah, itulah kenapa asam lambungnya jadi kumat ataupun kambuh. Yang kedua, makan secara perlahan. Nah, memang lapar ya, tapi jangan juga buru-buru, jangan juga mau cepet-cepet. Nah, saat teman-teman berbuka puasa, ya ataupun saat sahur, ya makannya pelan-pelan saja, pelan-pelan, santai, ya kunyah lama-lama. Ya supaya apa? Supaya makanannya hancur, supaya makanannya halus. Kalau teman-teman makannya buru-buru, cepet-cepet, ya karena kelaparan tadi. Nah, itu makanan yang masuk itu ya belum halus, ya belum hancur sempurna. Tadinya lambungnya kosong seharian, tiba-tiba diisi, ya itu makanannya tidak halus, ya itu akan memberatkan kerja lambung. Kemudian makanan yang tidak dikunyah dengan halus itu akan menyebabkan naiknya asam lambung. Nah, jadi memang teman-teman penting untuk mengunyah makanan itu pelan-pelan, pelan-pelan dinikmati. Jangan sambil ngobrol, jangan sambil nonton, ya. Nah, Dok, saya biasanya makan sambil nonton tapi ngunyahnya lama. Ya, asalkan teman-teman ngunyah lama itu boleh-boleh saja. Tapi biasanya itu susah. Nah, teman-teman kunyah makan pelan-pelan, ya supaya makanan halus, supaya lambungnya tidak kerja berat, ya supaya itu tadi ya, supaya tidak kumat asam lambungnya. Yang ketiga, hindari makanan pemicu asam lambung. Jadi teman-teman, jenis makanan juga harus diperhatikan karena memang ada makanan-makanan tertentu yang bisa memicu asam lambung. Ya, misalkan teman-teman harus menghindari makanan pedas, makanan yang berlemak ya ataupun tinggi lemak, makanan bersantan, makanan yang sifatnya asam. Nah, ini tentu makanan-makanan tersebut harus teman-teman hindari.
Ya, karena ditakutkan nanti saat puasa jadi terganggu akibat asam lambungnya kumat. Kemudian minuman juga seperti itu ya, minuman berkafein, misalkan teh, ya, kemudian juga kopi, kemudian minuman bersoda, itu memang harus hati-hati ya dalam mengkonsumsinya. Yang ditakutkan itu tadi juga, teman-teman mengkonsumsi minuman tersebut memang enak ya, ditambahkan dengan gula, ditambahkan dengan es, ya tentu itu menghilangkan haus, tapi lambung teman-teman harus hati-hati. Oh ya, kemudian yang terakhir, makanan yang bersifat manis ya, ini juga tidak boleh ya bagi penderita asam lambung. Ya, makanan manis apa? Banyak ya, kue-kuean yang manis ya, kemudian juga coklat-coklatan. Nah, itu yang paling sering. Itu juga harus teman-teman hindari. Yang keempat, jangan langsung tidur setelah makan. Nah, teman-teman banyak melakukan hal ini ya memang bukan saat berbuka puasa, biasanya saat sahur ya. Saat setelah selesai sahur, teman-teman makan langsung tidur. Itu tidak boleh. Nah, itu disarankan ya 2-4 jam setelah makan baru boleh tidur ataupun baring-baring ya. Nah, kalau seandainya teman-teman membiasakan kebiasaan ini, mungkin awal-awal itu nggak apa-apa, tapi lama-lama pasti ada pengaruhnya. Nah, ini bisa menyebabkan otot sphincter esofagus yang menghubungkan esofagus dan lambung itu melemah. Akhirnya nanti asam lambung bisa naik ke atas. Nah, tentu nanti akan menimbulkan keluhan, puasanya jadi terganggu, tidak bisa puasa. Yang kelima, tinggikan kepala saat tidur. Nah, ini kalau memang teman-teman asam lambungnya sering kumat ya. Nah, ini teman-teman bisa meninggikan kepala, badannya juga ya, itu agak lebih tinggi ya daripada biasanya. Itu supaya itu tadi ya, gravitasinya nggak, kalau seandainya sejajar takutnya itu tadi asam lambungnya malah naik. Nah, itu boleh ditinggikan sedikit ya, jangan kepalanya saja, kalau kepalanya itu nanti tertekuk. Nah, jadi mulai juga dari agak ke badannya. Nah, ini bisa teman-teman ikuti kalau memang asam lambungnya sering sekali kambuh, apalagi terutama saat tidur ya, sampai teman-teman terbangun. Nah, ini boleh dicoba. Yang keenam, tidak melewati sahur. Nah, jadi teman-teman banyak yang melewatkan sahur itu karena mungkin tidak kebangun. Yang kedua, malas bangun karena ngantuk ya. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut jangan sampai terjadi sering-sering. Nah, jadi teman-teman apalagi bagi penderita asam lambung, kalau bisa sama sekali jangan melewatkan waktu sahur. Karena waktu sahur itulah yang mengisi lambung teman-teman ya sebelum start puasa. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak sahur ya terlalu lama perut teman-teman kosong. Nah, ini cenderung nanti asam lambungnya bisa kumat, gampang kambuh. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak punya asam lambung pun ya sebaiknya jangan membiasakan tidak sahur. Tetap harus sahur. Yang ketujuh, segera berbuka ketika tiba waktunya. Nah, teman-teman saat sudah tiba waktu berbuka ya itu segera dibatalkan ataupun segera berbuka, baik minum, baik mengkonsumsi makanan sedikit ya. Nah, supaya itu tadi tidak menunda-nunda. Kalau seandainya teman-teman menunda karena misalkan di jalan sedang macet ataupun sedang perjalanan ya, ataupun juga karena belum terasa lapar, asik mengerjakan sesuatu ya, ini nggak boleh ya. Nah, inilah pemicu-pemicu nanti asam lambungnya kumat ataupun kambuh. Jadi setelah tiba waktunya berbuka ya. Bukan buru-buru tapi segera berbuka. Nah, segera dibatalkan. Nah, ini penting. Yang kedelapan, gunakan pakaian yang longgar ya, maksudnya celana ya. Karena kalau celana teman-teman ketat, ya itu akan menekan perut teman-teman ya, akan bisa menyebabkan asam lambung naik ke atas ya, sehingga dada panas ya, tenggorokan juga rasa tidak nyaman, rasa asam. Nah, jadi kalau seandainya menggunakan pakaian ya jangan sampai terlalu kencang, ketat, apalagi sampai pakai korset biar nampak langsing ya kalau seandainya sedang makan. Nah, teman-teman ya biasakan untuk melonggarkan pakaian ketika sedang makan. Nah, ini perlu ya dibiasakan. Yang kesembilan, konsultasikan ke dokter. Jika teman-teman memang memiliki asam lambung yang parah ataupun sering kumat-kumatan ataupun sering kambuh-kambuhan, ya sebaiknya berkonsultasi ke dokter supaya mendapatkan terapi ataupun pengobatan ataupun nanti diberikan edukasi. Nah, itu poin penting juga.
ya saat teman-teman berpuasa, misalkan boleh puasa dengan catatan tetap mengkonsumsi obat, ya itu ikuti saja ya. Jangan sampai saya sudah rasa enak nih puasa tapi obatnya nggak diminum. Ya kalau memang dokter bilang minum obat, ya minum obat. Kalau seandainya tidak perlu, ya tidak perlu, karena penting ya untuk mengetahui kondisi kesehatan teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Semoga puasanya tetap lancar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.